Pemirsa, kasus kematian Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan, Madura, Iruli Yunis Setiawati yang ditemukan tak bernyawa di dalam mobil dinasnya sendiri di area Bandara Juanda menyisakan tanda tanya besar. Banyak kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan. Kita akan langsung mengulas bersama dengan kuasa hukum keluarga, yakni ada Risang Bima Wijaya. Selamat petang, Bang Risang. Selamat petang, Mas. Iya, Bang, hingga hari ini apa saja temuan yang menurut Anda paling janggal terkait dengan ditemukannya almarhumah di kawasan Bandara Juanda? Kemarin kan sudah dirilis itu oleh pihak Rumkit Bayangkara Porong ya tentang hasil otopsi sementara. Kita bisa lihat di situ dinyatakan bahwa korban ini mati lemas, lazim ditemukan karena mati lemas akibat asfiksia ya. Asfiksia ini kan kekurangan oksigen dari saluran napas. Dan ini cocok dengan yang waktu identifikasi awal pada korban, yaitu anting kirinya hilang. Anting kiri ini hilang dan di situ ternyata ada luka robek akibat benturan, akibat dugaan kekerasan benda tumpul ya. Anting kiri yang diserahkan ke keluarga itu hanya kanan dan cincin sebelah kiri. Tapi anting kiri itu tidak ditemukan dalam mobil. Dalam mobil yang ditemukan itu tidak ada anting kirinya. Jadi dugaan kami ini tanpa mendahului dari pihak penyidik, kematian ini akibat tindak kejahatan penghilangan nyawa. Itu yang disimpulkan dari pihak keluarga. Iya. Dan ada 2 TKP, berarti ada TKP pembunuhan dan ada TKP pembuangan mayat. Pembuangan. Karena saat masuk bandara ini, Ibu Ruli ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Artinya keluarga dan Bang Risang, apakah sudah mendapatkan petunjuk terkait dengan lokasi sebenarnya terkait dengan pembunuhan, bukan lokasi pembuangan? Tidak. Belum. Polisi juga belum memberikan arahan ya? Belum. Itu pasti harus menangkap pelaku dulu. Itu dibunuh di mana? Walaupun jejak Ibu Ruli ini terekam hari Kamis itu ada di Pujon, kemudian bikin status ada di Batu. Kemudian terakhir juga video call ada di Malang kan gitu. Kita pembunuhannya itu di mana? Yang pasti tidak di dalam mobil itu. Ya. Bang Risang dan keluarga apakah juga mengetahui terkait dengan sosok pria misterius di dalam rekaman CCTV tersebut, dan apakah ini cukup membantu kepolisian dalam proses identifikasi? Kalau pihak keluarga sudah ditunjukkan foto tersebut, seluruh pihak keluarga sudah kami tunjukkan, termasuk beberapa rekan kerja. Ini sebelum beredar luas di media sosial ya Mas ya. Oke. Kita sudah tunjukkan kepada rekan kerja, tetangga, teman dekat, keluarga, ini semuanya tidak tahu. Kesulitannya karena memakai masker itu saja, dan separuh badan yang ditunjukkan itu hanya bagian atas saja. Ya. Terkait dengan komunikasi terakhir dengan keluarga, dengan almarhumah ini pada 20 Juni lalu, betul? Apakah ada indikasi atau cerita dari almarhumah tengah dalam tekanan atau seperti apa? Tidak, semua tampak normal. Jadi komunikasi pertama itu dengan anaknya itu malah Sherlock. Sherlock sedang ada di sebuah toko buah di Pujon, Malang. Sabtu ya? Itu video call karena ada keponakannya yang butuh baju putih untuk keperluan wisuda. Itu normal semua. Ini masih di Malang juga? Kemudian telepon dengan anaknya, normal. Masih di Malang itu, masih di Malang. Oke. Itu tanggal berapa Pak? Bang, tanggal 20 Juni? Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat dan Sabtu pagi juga masih di Malang. Dia pamit akan pulang gitu, pagi harinya itu. Sabtu pagi masih kontak, jam 7. Masih kontak. Terkait barang-barang milik almarhumah, apakah ada yang hilang, dan mungkin dari barang yang hilang ini menurut keluarga atau menurut Abang bisa menjadi kunci petunjuk terkait dengan keterkaitan pembunuhan ini? Kalau barang yang hilang mungkin sulit untuk dijadikan petunjuk, tapi ada barang-barang milik korban yang ditemukan di dalam mobil, itulah yang jadi petunjuk nanti ya. Termasuk ada barang-barang hotel di situ, ada struk pembelian, HP juga. Kemudian barang yang hilang menurut pihak keluarga itu yang tidak, ketika video call itu terlihat masih mengenakan gelang dan kalung perhiasan ya. Ketika ditemukan di TKP, karena keluarga ini juga datang ke TKP, itu yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan kalung dan gelang. Makanya Polres
besok atau besok mungkin itu memanggil dua adik dari korban ini untuk diperiksa berkaitan dengan barang-barang apa saja yang hilang itu. Mengingat jabatan almarhumah sebagai pejabat dari Dinas PRKP, apakah ada kekhawatiran dari pihak keluarga atau pengacara bahwa kasus ini mungkin disinyalir berkaitan dengan tugas atau mungkin tanggung jawab beliau, almarhumah ini? Tidak, kita juga sudah mengkonfirmasi ke Kepala Dinas PRKP bahwa pada hari itu tidak ada keperluan dinas keluar kota dan tidak ada kepentingan proyek ya. Kalau di PRKP pasti proyek kan, tidak ada kepentingan proyek yang sedang ditangani oleh Ibu Ruli. Dan hubungannya juga baik dengan rekan-rekan kantor dan mungkin ada rekan-rekanan yang lain gitu? Sangat baik. Ibu Ruli ini dikenal orang karena beliau dulu itu kan dinas di Kominfo yang berhubungan dengan wartawan semua itu. Hubungannya sangat baik. Tidak ada konflik di keluarga, tidak ada konflik di tetangga maupun di lingkungan kerja. Baik. Bang Risang, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Semoga lekas mendapatkan petunjuk dan segera terungkap kasus kematian almarhumah. Salam sehat selalu, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.